Gue segini-gini jujur tapi Wak. Iya, Ke makanya. cewek enggak ya. Lu nggak mau Rafathar jadi playboy? Kalau jadi playboy nggak apa-apa. Dia boleh jadi pembohong hanya sama cewek berarti. Bukannya bohong, tapi jujur yang ketunda misalnya. Lu atur deh. Iya, misalnya. Gue udah gak percaya begitu. Anak lu ini ternyata nikah. Terus kemudian anak lu ini ribut sama istrinya. Dipukul istrinya. Apa yang lu akan lakukan? Gue akan marah banget. Lu akan bela anak lu nggak? Nggak akan gue bela. Kalau dia salah, nggak mungkin gue bela. Kalau anak lu cewek, dia yang dipukul? Ya beda. Kalau yang dipukul ya gue maju dulu. Lu apa gue tidak tuh? Ya kita cari jalan-jalan ninja lah bro. Laki-laki bajingan. Datang lagi nih orang ke sini ya. Kenapa sih gue nggak boleh datang? Kayaknya lu nggak suka kalau gue datang. Maaf ya gue telat ya. Tadi gue habis pertandingan tenis lu. Maaf lu nungguin. Kesian banget seorang Denny Sumargo nungguin gue. Maaf banget ya. Sorry banget. Iya, dulu kan waktu lu merintis kan lu masih menghargai waktu. Iya maaf banget nih. Kalau sekarang udah sukses kan mungkin beda ya. Gue tahu lah lu udah punya banyak bisnis. Gue mau tahu nih, Pi ya. Ini serius ya. Kapan gue nggak serius? Kelihatannya gue nggak pernah serius Nggak, ya? orang. Nah itu salah. Bini lu aja udah bilang. Nah. Bini lu aja udah bilang, lu tuh punya dua kepribadian. Gue nonton. Nah. Yang di luarnya ekstrovert, dalamnya aslinya sebenarnya introvert. Gue sekarang sebenarnya introvert sebenarnya. Maksudnya gini, kalau orang tuh suka banyak yang salah tuh si Raffi tuh nggak pernah serius. Justru tuh sebenarnya gue tuh orangnya kalau serius sebenarnya gue tuh serius. Cuman orang tuh terlalu mikir nggak pernah serius. Padahal gue tuh serius orangnya. Dan nah kalau ekstrovert sama introvert, orang kalau misalnya gue nih nggak, emang gue orangnya cowawakan gitu ya. Cuman itu karena gue nggak deket aja. Kalau gue deket mah kayak sama bini gue gitu sama nyokap gue malah diem. Nah itu. Malah gue diem aja gitu. Cuman gue diem itu bukannya gue nggak tahu diomongin apa, jadi emang gue orangnya sebenarnya pendiam aja, tapi gue karena mungkin terbiasa jadi entertain udah lama, jadi host gini. Nah orang itu suka begini bro. Kadang orang ketemu, Kak Raffi gini. Kalau gue cuman, oh iya mbak, iya. Kok sombong banget sih? Ya. Gue tuh sering banget digituin. Iya, semua orang. Padahal kan, bukannya sombong ya. Iya. Jadi kan ketemu orang tuh, oh iya bu, oh iya gitu loh. Jadi kebiasaan peres. Tapi aslinya ada kesel dong. Ada dong. Gue sudah tipe di taraf yang udahlah gitu loh. Udahlah. Oh gitu. karena udah kebiasaan ya? Udah kebiasaan juga, ya udahlah gitu. Jadi terkadang rasa pemaklumatnya tuh udah ya udahlah gitu. Gue tuh selalu kayak gitu aja, ya udahlah gitu. Karena gue tuh orangnya nggak mau nggak pengen ribet dan udah deh gitu loh. Emang ada apa dengan ribet? Nah itu pertanyaannya. Oke, ribet tuh gini maksudnya. Lu punya pengalaman apa dengan ribet? Bukan, gue itu selalu karena gue tahu nih, misalnya gue entertain, misalnya gue public figure gitu. Jadi terkadang kalau gue orang biasa nih, mungkin damage-nya tidak seperti gue gitu misalnya. Contohnya, contohnya aja misalnya, ya kayak tadi lah misalnya orang, kalau kita melakukan hal sesuatu tuh, terkadang damage-nya bisa 2 kali lebih baik, 2 kali lebih jelek maksudnya gue. Jadi gue nggak pengen ribet aja. Kayak misalnya, ya kayak gitu misalnya orang fans ya kan gue udah aduh sakit atau enggak misalnya nyubit kekerasan gitu misalnya aduh sakit yang keras-keras udah gitu kan cukup. Kalau misalnya woi sakit dong, wah yang ada ya kalau dianya aja mau mancing woi ribut maksud gue damage itu gue menyadari, jadi udahlah gue ya udah gitu aja lah gitu. Pemikiran itu datangnya dari mana? Maksudnya ada kejadian gak zaman dulu yang membuat lo akhirnya belajar atau tiba-tiba datang? Kan nggak mungkin juga. Sekarang kan kayak gue dulu tuh, dulu gue kalau ngobrol di publik kayak begini, gue lihat tidak bagus. Ternyata menimbulkan masalah lebih banyak, jadi gue harusnya bersikap kayak gini. Nggak ada. Jadi dari dulu emang orangnya lu tuh emang... Gue tuh abang orangnya dari dulu bukan menurut gue, kalau bukan masalah yang krusial banget, kalau memang gini kan ada pilihan, misalnya gini nih, masalah nih, gue hindarin. Ya kalau gue hindarin terus nggak ada efek apa-apa, ya udah gue hindarin aja, kan udah selesai. Oke, prioritas lu sekarang apa di dalam hidup lu? Kalau prioritas gue sekarang udahlah damai-damai aja, nggak mau, gue lagi nggak pengen riweh-riweh, nggak pengen ribet-ribet, nggak pengen gitu-gitu aja gue. Apa yang tidak boleh terjadi di dalam pengawasan lu? Gue nggak pengen punya polemik aja sama orang. Ya itu masalah, lu nggak pengen
bermasalah sama Gue orang. nggak pengen bermasalah sama orang dan orang juga nggak mau bermasalah sama gue karena gue mungkin merasa gini, waktu gue tuh udah habis banget nih. Waktu gue tuh udah cukup habis dengan pekerjaan di depan layar sama sekarang pekerjaan di kantor. Terus juga udah bener-bener habis gitu. Kadang gue cuman happy itu pagi-pagi udah main tenis tuh happy aja. Udah jam 6 pagi setiap hari gue bangun setengah 6 jam 6 pagi main sampai jam 8. Setelah itu udah jam 9 pagi sampai jam 10 malam udah kerja. Iya, kalau gue lihat lu tuh kayak, mohon maaf ya, kayak kalau Robot. mama gue bilang cacing kepanasan. Iya. Wah gerak terus gitu loh. Nah, gue bingung nih, gue bingungnya adalah kapan lu istirahat, kapan lu punya momen lu. Karena gue denger lu tidur cuma 3 jam. 4 lah sekarang. Oh udah nambah 1 ya, 4 jam. Terus batasan lu ada di mana? Yang lu kejar apa? Nggak, sekarang kalau ditanya yang mau dikejar apa, gue sendiri bukannya gue nggak tahu, tapi sekarang lagi sebenarnya tahu, tapi kayak lagi mau masuk ke salah satu fase yang baru, ngerti nggak? Apa? Jadi dulu kan gue pernah punya cita-cita nih dulu, udah deh, kalau memang sih yang ternyata yang namanya manusia itu tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah ada puasnya kalau kita tidak mengeremnya. Iya. Nah tapi sekarang itu gue punya ada target baru aja. Kayak gue sekarang punya, kalau dulu kan kerjanya buat diri sendiri nih. Dulu kerjanya buat sendiri karena kan ada company nih, ada perusahaan nih. Iya. Jadi itu sekarang yang jadi ambisi target baru gue lah gitu. Bukan yang ambisius gimana, tapi gue udah kayak punya tanggung jawab baru, punya challenge baru. Ini nih yang mau gue gedein dan gue pikirin. Tapi sekarang company gue ini masih butuh sosok gue. Jadi gue targetnya nanti setelah 5 tahun ke depan mungkin 40 atau 41. Gue udah pengen banget si company-nya itu bisa running ya 20% nggak apa-apa lah, masih pakai andil gue. Sekarang kan masih 90%, 80% gitu. Iya. Jadi gue pengen banget nanti semuanya jadi autopilot. Ya kayak bola, Jalan sendiri gitu. sendiri, autopilot ya gue as a komisaris aja. Iya. Ya syuting tuh jadi hobi. Iya. Jadi dia jadi hobi, syuting hobi, gue masih bisa ngecek perusahaan. Misalnya gue juga dapat key person yang memang bisa gue percaya untuk jalanin semuanya. Iya. Dan ya udah gue bisa pengen punya ya si Rafathar Rayansa ada pengen punya baby lagi. Jadi gue mungkin pengen ngebayar nge-payback rasa-rasa yang hilang dulu itu Iya. di situ. Iya. Ini pertanyaan paling besar. Rans dengan segala visi misi under lu, itu ide siapa? Wak? Gua. Bukan Gigi. Berarti dengan sibuknya lu di rumah sampai ada orang bisa masuk ke dalam kamarnya anak lu segala macem, itu ide lu semua? Kalau ke itu kan otomatis gini loh. Kalau itu tuh sebenarnya Ayo lu jawab. bukan, sebenarnya itu gue tuh suka emang orangnya nggak enakan banget. Nah, Terkadang kan orang gini, kan gue juga tidak, ayo ke kamar gue, kan nggak begitu. Kalau misalnya ada orang, oh. Vi, boleh nggak ngeliput ini lu? Gue nggak mungkin bilang enggak Iya, gitu paham. bro. Dia Gue nggak mungkin bilang enggak bukan yang gue, ayo ke kamar gue, kecuali yang dekat banget ya. Iya. Misalnya yang dekat banget nih. Tapi kalau misalnya kayak, oke lu deh, ataupun siapa deh, Kak boleh nggak ngeliput kamarnya? Oh iya boleh. Gue nggak mungkin bilang enggak gitu maksud gue. Tapi mau sampai kapan pertanyaannya? Nah, Batasannya akhirnya ada di mana? Iya. Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Vi. Sampai akhirnya ini kayak contoh nih. Gue kalau ngomong memang agak berantakan, tapi kayak contoh misalnya, yang rumah baru gue yang di ujung ini, Iya, gue lihat itu. memang tanahnya nggak besar, itu memang kita bikin untuk kita sendiri. Private lah. Private. Iya. Cuman gue juga nggak tahu nih, bisa nggak kira-kira kalau ada orang, Kak boleh masuk Kak, gimana lu? Ya itu dia maksud gua. Sampai kemarin bikin gitu. Sekarang kan lu pemimpin, Wak. Di rumah. Iya juga sih, Wak. Gua setuju. Gua Iya suka sih. banget dengan sifat lu. Raffi adalah menurut gua orang yang paling tidak bisa nolak. Itu kita anggap baik. Kita anggap baik. Orang seneng. Karena kebutuhan mereka bisa tersalurkan dengan lu tidak bisa nolak. Iya. Kita iya. diuntungkan lah secara tidak langsung. Tapi pertanyaannya, Sampai kapan? Batas iya, mana? batasannya ada di mana gitu loh. Apakah Cipung nyaman? Apakah Rafathar Ya. nyaman? Kalau anak kita udah pasti kita Ya susah kita lu udah protek duluan lah. Iya, tapi kan lu mau atur dia juga susah. Maksudnya? Kayak misalnya, ayo nak gini-gini. Kalau anaknya emang iya, gak mau ya udah. betul. Terkadang kalau ya kayak misalnya yang kenal banget misalnya juga nggak apa-apa Rafathar,
Kalau nggak kita nanya sama anaknya. Gue juga terkadang Gigi tuh oke banget, dia suka nanya sama anaknya. Rafathar, ini mau nggak omnya syuting ini? Oh iya itu gue tahu lu nanya. Gitu. Gigi selalu nanya gue. Misalnya dia nggak, ya kita maaf ya anaknya nggak gitu. Maksudnya kita selalu ngomong kalau itu selalu ada batasan itu kita pasti akan ngomong. Oke. Cuman kalau ke gue sama Gigi susah, iya pasti gue. Oh oke. Tapi kadang cuman jangan lama-lama ya, kalau ini bisa cepet nggak? Itu bisa banget tuh gue tuh. Cuman kalau untuk gue bilang enggak, tuh gue jarang. Misalnya, tapi enggak, tapi ya kalau bilang ini jangan ini ya, jangan misalnya ada, gue bisa aja bagian ini jangan di-shoot atau ini bisa gue ngomong itu, gitu loh terkadang. Cuma memang gue tahu sih kelemahan gue dari dulu tuh memang soal ketegasan tuh dari dulu. Tapi itu kan bukan masalah salah benar. Bukan. Gue juga nggak mau campur masalah keluarga. Kita cuma mau nyari edukasinya aja dari seorang Raffi Ahmad dengan semua visi misi dia dari awal lu berkarir. Kita udah banyak denger di semua podcast. Tuh semua podcast gue udah banyak denger. Yang gue pengen bahas sekarang lebih kepada bagaimana lu kepengen seorang Rafathar dan Cipung tumbuh sebagai penerus lu kelak ketika bisnis lu udah jalan, amin. Ketika lu udah mundur ke belakang, yang pasti kan masa depan kan berkata seperti itu. Lu kepengennya seperti apa? Nah, gue sama Gigi itu udah sama-sama sepakat bahwa anak kita biarin mereka berjalan dengan jalan mereka. Maksudnya gue tidak memaksa Rafathar untuk jadi gue, untuk jadi artis, untuk melanjutkan Rans pun gue sama Gigi udah sepakat kita tidak akan menuntut Rafathar, Rayanza untuk menjadi Rans atau untuk menjadi gue, itu sama sekali enggak, biarin aja. Jadi kita cuma akan memberikan lebih ke edukasi tentang pandangan-pandangan hidup untuk bekal dirinya dia agar dia seenggaknya dari tahun ke tahun, agar dia untuk bisa lebih firm. Kayak gue tuh tahu, gue dari kecil itu nggak pernah nih sama bokap gue gitu ngobrol tentang hidup, itu nggak pernah. Sama nyokap gue paling dikasih tahu, nyokap gue tuh lebih menanamkan rasa empati dan simpati yang bener-bener tumbuh di hati gue. Kayak misalnya contoh hal-hal tentang empati simpati itu dari nyokap gue. Nyokap gue selalu cerita tentang bokap tuh, papa tuh begini, gini, kamu begini. Tapi dulu sama bokap gue mungkin karena bokap gue dulu sibuk kan. Jadi gue juga ditinggal bokap gue saat umur waktu itu gue kelas 1 SMA, 2 SMA. Jadi waktu gue SMP itu bokap gue udah sakit-sakitan. Bokap gue sempet, jadi waktu SD itu karena sibuk, bokap gue sibuk kerja di bank, kadang keluar kota, nggak ada waktu bokap gue, almarhum bokap gue. Ketemu ya Sabtu Minggu paling di rumah, tapi guenya ada rasa segen gitu kalau sama bokap gue. Jadi gue itu bener-bener bisa berdiri sampai sekarang ini, emang bener-bener gue sekolahnya tuh di alam liar. Di alam liar tuh ketemu banyak orang. Belajar otodidak, ngelihat kehidupan orang, kehidupan ini, kehidupan itu. Gue merasa mungkin Rafathar juga belum tentu dia bisa, ya pastilah belum tentu anak bisa sama kayak gue. Makanya gue suka, pengen banget, gue selalu setiap ada waktu sama Rafathar itu. Kadang gue sama Gigi bilang, maaf ya kalau aku nggak punya nggak punya kuantitas waktu untuk kamu dan Rafathar Rayanza. Tapi aku mencoba memastikan kualitasnya buat kamu dan buat anak-anak itu pasti aku akan kasih yang terbaik. Kualitas kayak gimana biasanya? Kualitas tuh dalam arti kata sama Rafathar itu lebih banyak ngobrol sama dia. Ngobrol? Lebih banyak ngobrol sama dia. Kayak contoh misalnya dia misalnya ngelihat mamahnya marah-marah juga kemarin. Mama kenapa sih syuting terus? Misalnya nggak nemenin Rafathar tidur. Bukan yang urgent ya. Maksudnya nggak nemenin Rafathar tidur. Nanti gue suka panggil Rafathar. Alhamdulillah mama sama papa itu masih dikasih kerjaan. Wah kita tuh kayak gitu-gitunya. Gue mengajarkan dia tuh. Ada waktu lu buat itu. Meskipun gue nggak pernah panjang, tapi gue selalu gue curi-curi waktunya sambil main PS. Gue ajak main PS. Jadi nggak tiba-tiba gue panggil. Rafathar sini main PS, main FIFA sama papa. Wah, sambil ngobrol nih, gue kasih dulu dia gol. Wah, biar dia semangat. Baru gue ajak ngobrol sama dia. Gue bilang, wih, sekarang Rafathar udah hebat nih, papa udah mau kalah nih. Baru sambil gitu gue masuk tuh pelan-pelan ke Rafathar tuh. Jadi supaya dia ngerasa, oh iya, nanti Rafathar kalau misalnya nih, apalagi sekarang ada adiknya kan. Kalau misalnya Rayanza udah besaran dikit, marah-marah terus, Rafathar harus kasih tahu kayak begitu supaya gini. Jadi diposisikan dibalik bahwa
Ini kalau ada orang yang kayak dia nih kayak begitu harus kasih tahu gitu. Jadi kayak begitu. Oh jadi kalau Rafathar bikin salah apa lu nggak pernah marah ya? Gue jarang marah. Oh lu lebih kayak kecuali ngasih pengertian. gue pernah marah sama Rafathar, gue kunci di kamar mandi saat dia bukannya marah tapi lebih ngebangkang ke ibunya. Gara-gara Apapun itu, yang namanya juga anak kecil Iya, masih wajar. marah. Gue pasti akan langsung marahin karena gue dulu digituin sama bokap gue, sama arwah bokap gue. Gue juga dikunci kamar mandi. Jadi kalau cuman masalah gue misalnya nakal apa-apa, bokap gue nggak pernah marahin, jarang banget. Tapi kalau gue ngelawan ke nyokap gue misalnya, mama, dasar mama, misalnya ada kata-kata yang keras, bukannya kasar tapi lebih keras gitu ya. Mama yang gini, wah itu sama bokap gue langsung gue pernah dicelupin di bak mandi kepala dibawa gitu, cepung gitu terus dikunci. Wah udah gitu baru dicabe lagi mulut gue dicabe gue. Jadi gue lebih mengajarkan dia tuh menjadi seorang laki-laki gitu ke Rafathar. Karena gini, gue udah merasa sama Gigi kita harus kasih pendidikan yang terbaik, meskipun semuanya kita pun bisa ngajarin, tapi kan pasti di sekolah udah dapat banyak. Tapi kan yang nggak dia dapetin tuh agama, tentang ini dirinya. Jadi gue lebih gitu kalau sama anak tuh. Iya. Nah sekarang kalau Rafathar nanti gede, modal apa yang akan lu kasih sama dia? Iya. Sama Cipung ya? Gue paling sebagai orang tua yang gue bisa kasih hanya penanaman agar dia bisa melangkah menjadi tumbuh dewasa pelan-pelan dan dia menjadi lebih mandiri. Kita di luar fasilitas ya? Enggak, pasti kalau di luar fasilitas, maksud gue juga yang tadi gue sebutin tuh, maksud gue biarin dia berdiri pakai kakinya sendiri. Iya, itu pasti mandiri. Yang kedua juga ya sama, paling nilai-nilai kehidupan itu yang selalu gue kasih ke dia. Kalau itu jujur, kan dari yang dia dengar. Kalau dia jujur, kalau yang lain-lain itu udah pasti, udah pastilah kita sebagai orang tua. Tapi kalau gue tipenya ya, yang pasti selalu ya kemanapun Rafathar melangkah, kemanapun anak-anak gue melangkah, ya gue sebagai orang tua akan selalu ada. Tapi bukan gue memfasilitasi, ya gue akan selalu ada. Dampingin. Ya, karena apa ya, kalau gue mungkin menjalaninya dulu gue cukup apa ya, ya dibilang bukan yang orang dari susah banget, tapi gue itu akhirnya menemukan arti kehidupan itu setelah gue menjalani hari-hari sendiri jauh dari orang tua. Proses di mana emang susah juga sih. Susah bro. Proses susah membentuk karakter seorang Raffi. Tapi tidak semua proses susah menjadikan orang kayak Raffi. Betul. Oke? Betul. Oke? Sekarang kan Rafathar lahir udah tidak susah kalau secara fasilitas bos, iya kan? Iya ya kan, ini ngobrol bapak-bapak ya, biar kita sama-sama belajar. Terus kemudian dia harus tumbuh dengan keadaan yang enak gitu kan. Apakah mentalnya bisa terbentuk? Nah itu kan pertanyaannya. Bapaknya sibuk nih kerja segala macam. Bagus tuh lo sebagai pendamping, lo kasih nasihat gitu segala macam. Tapi nilai-nilai apa yang lu kepengen Rafathar punya? Kan itu pertanyaan nomor satu dulu. Nilai jujur. Nilai jujur. Itu udah pastilah. Kedua, memandang orangnya seperti apa. Betul. Kalau misalnya ada orang kan yang dia lahir dari keluarga berada, dia kebiasaan di servis bro. Kerendahan hati anak itu dengan kerendahan hati orang kayak lu yang awalnya susah akan berbeda bos. Beda. Karena lu menjalani proses susah. Betul. Lu nanggap gak sampai di situ? Betul. Lu sempat kepikiran ya? Cuman kalau gue yakin gue akan hal ini. Kalau memang kita menanamkan empati simpati itu paling penting banget, bro. Setuju. Itu udah paling penting banget. Kalau nilai itu gue ya di agama lah, agama pasti nomor satu kan. Tapi kalau itu gue tanamin dulu, itu pasti akan beda gitu. Yang gue tunjukin juga sama Rafathar selalu setiap kali gue mengucapkan sesuatu hal itu pasti nggak jauh dari setelah gue ngucapin ada contoh yang gue lakukan juga sama dia. Seperti? Ya kayak misalnya contoh, gue juga pernah nih waktu itu contoh nih sama Rafathar. Waktu itu yang pernah gue bawa dia ke panti asuhan. Waktu itu pernah gue bawa, sengaja gue bawa ke panti asuhan. Gue karena dia ngelawan terus sama ibunya, gue sampai waktu itu gimana, akhirnya gue yang bilang, udah gue telepon temen gue yang punya salah satu panti asuhan, izin gue mau ke sana, nggak apa-apa. Gue bilang kalau mau ditaruh sehari atau mau ditaruh besok nggak apa-apa. Gue langsung
marahin Rafathar, gue bilang nggak marah banget. Sen Rafathar tahu nggak, banyak orang nggak punya ibu. Yeah. Rafathar itu punya ibu masa dimarah-marahin, sama Rafathar dibentak, dimarah-marahin. Itu ibu kamu sendiri. Banyak orang yang nggak punya anak-anak yang nggak punya ibu, yang tinggalnya itu mereka lebih susah dari Rafathar. Rafathar itu harusnya bersyukur, bla 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 bla. Wah dia gini nggak bisa. Papa sama mama, papa ini udah marah banget sama Rafathar. Sekarang Rafathar ikut sama papa. Lala bawa itu baju Rafathar. Wah kemana pak? Dia udah panik tuh. Gue langsung bawa dia ke panti asuhan. Gue sengaja tuh gue tes mentalnya dulu. Nggak langsung dimasukin. Gue sengaja sama dia. Gue berdua sama dia. Sholat dulu. Kan banyak tuh anak-anak panti sholat. Jadi dia berpikir tuh. Oh mungkin sengaja nggak gue langsung masukin. Biar dia ngeliat dulu. Ngaji dulu. Terus ngeliat dulu kamar-kamar. Ini kamar. Jadi itu masih kayak. Ini gue mau dimasukin gak ya? Jadi dia ngeliat tuh. Gue muter ke setiap panti lantai 1. Ini tempat ini. Ada anak baca buku. Ada anak ngaji. Ada anak. Ini pak ini semuanya nggak ada mama papanya. Nggak ada. Ini terus ada ininya. Iya ini kamarnya ini. Masuk ke kamar mandi. Tahu sendiri dong kamar mandi di sana. Ngeliat dia kamar mandinya. Ngeliat dia ininya. Wah gue mainin mentalnya gitu. Sengaja tuh. Habis gitu. Dia masih geter ketakutan ya. Oh dia bergetar? Dia bergetar juga dia. Bergetar yang tadi gitu. Habis gitu kan. Dia juga bingung kan. Anak-anak di sana sama si apa. Kayak ustadz-ustadznya gitu kan. Orang-orang baru semua. Dia nggak mau gitu. Akhirnya. Udah Rafathar. Papa pulang Rafathar di sini dulu seminggu. Wah dia nangis kejar. Ingat ya Rafathar ya. Ini Rafathar supaya Rafathar tuh tahu gimana Rafathar bersyukur punya orang tua. Sama ini nih emang Rafathar nih kali nih. Pak Ustadz aja dulu doa-doa yang baik supaya wah dia ini di pesantren. Dia di pesantren masuk tuh. Wah, udah papa pulang dulu. Gue pulang. Saat gue nunggu dulu nih sejam nih kan. Nunggu dulu dia tadinya diem aja gini. Habis 1 jam kemudian dia udah mulai bergaul gitu, udah mulai main-main, udah happy dia. Malah zaman di situ. Dia senang banget. Terus dia akhirnya mau tinggal di situ. Enggak, akhirnya gue diemin dulu, gue cabut dulu, gue nelpon Pak Ustadz. Rafathar nangis, enggak ini malah. Oh berarti dia adaptasi bagus. Dia adaptasinya bagus. Adaptasinya bagus. Ternyata yang gue dapat itu nilainya si Rafathar itu memang mirip gue. Dia selalu berani attack sama orang yang udah deket banget. Sama ibunya pasti. Sama Lala tuh mbaknya. Dia berani. Kalau sama gue masih enggak. Sama orang dia mirip sama gue gitu. Jadi dia juga tipikal orang yang kalau misalnya diminta sesuatu dia nggak bisa nolak gitu. Enggak, kalau sama orang beda. Dia beda dong. Beda. Iya kan saya awal memperhatikan. Iya. Kalau Rafathar enggak, dia maksudnya dia nggak mau, tapi nggak marah gitu. Nggak mau, tapi dia ngotot, dia bilang nggak mau. Cuman dia berani attack itu sama yang ibunya sama si Lala doang, berani marah. Cuman kayak gitu yang selalu. Ya gue mungkin juga gue nggak pernah ngajarin Rafathar matematika, gue nggak pernah ngajarin Rafathar bahasa Inggris. Nggak harus, tapi gue selalu kalau setiap kali bini gue udah ngomong di telinga gue, Pah ini si Rafathar gini deh. Udah gue tuh langsung masuk dengan cara gue, tapi gue nggak boleh Rafathar tuh jadi takut sama gue. Segan ya, cuman seenggaknya dia tuh selalu kalau ditanya, coba tanya Rafathar, siapa idolanya, siapa jagoannya, dia selalu bilang papa. Mau jadi apa? Papa. Dia selalu bilang gitu. Tanpa gue doktrin ya. Karena lu bisa ngajak dia ngobrol dan dapetin hatinya. Tanpa gue doktrin dia selalu ngomong. Dia mau jadi siapa? Siapa yang is the best? Top mantap is the best siapa? Papa. Iya. Selalu dia bilang kayak begitu. Iya, bisa bicara heart to heart. Itu kan jarang ada bapak kayak gitu. Bisa bicara heart to heart. Nah, sekarang kan karena Rafathar ini banyak mirip sama lo, ada satu pertanyaan muncul di kepala gue. Apa yang lu tidak mau Rafathar lakukan, jangan sampai dia melangkah ke sana. Ketika nanti dia sudah besar, bercermin dari perjalanan hidup lo. Ya, kalau Rafathar satu lah, pastinya gue nggak pengen dia nomor 1 kejujuran nomor 1. Yang kedua juga. Gue nggak mau dia jadi pembohong. Ya jelas, gue nggak mau memang kejujuran. Gue gini-gini. Ini gue ulangin ya, bercermin dari diri lo. Gue segini-gini jujur tapi Iya, makanya. Ke cewek enggak ya. Tapi ke kehidupan gue jujur Maksudnya gue begini-begini nih nggak pernah lah. Maksudnya nggak pernah nyatut duit gitu, nggak pernah gue. Iya. Gitu. Cuman kalau jujur ya, cewek, ya gue jujur ya. Lu nggak mau Rafathar jadi playboy? Kalau jadi playboy nggak apa-apa. Maksudnya kalau menurut gue playboy itu bukan satu jelek sebenarnya. Bukan. Kecuali dia jadi pembohong, amit-amit pembunuh. Apa itu gue nggak mau banget tuh kayak begitulah.
Berarti dia boleh jadi pembohong hanya sama cewek berarti. Bukan, maksudnya cewek itu kan ada white lies, bro. Oh, White lies. Apa bohong? Iya, makanya kan ada suatu hal yang memang white lies itu sering gue lakukan. Bukannya bohong, tapi jujur yang ketunda misalnya. Asik. Misalnya, bro. Lu atur deh. Iya, misalnya. Gue udah gak percaya begitu. Gue udah gak percaya. Makanan begitu gak gue makan lagi. Kalau masalah yang penting juga sama perempuan, seenggaknya harus bertanggung jawab. Oke, itu penting. Nomor satu, bertanggung jawab. Gue begini-begini, bro. Gak pernah gue berantem mantan. 1000 mantan gue nggak ada yang gue. Kalau suatu saat misalnya contohnya anak lu nih nampol orang di luar, orang yang nggak salah, lu sebagai bapak gimana? Lu punya power lo. Minta maaf lah kalau dia pukul duluan. Amit-amit. Kita nggak usah ngomongin Rafathar deh. Okay. Lu punya anak nih, misalnya siapa aja lah. Anak lu ini ternyata nikah. Sama? Nama siapa aja? Ceritanya anak kan. Gue nih. Iya. Terus kemudian anak lu ini ribut sama istrinya. Nggak sengaja lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Keluar berita, dipukul istrinya. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu benar tidaknya. Apa yang lu akan lakukan? Gue pukul Rafathar. Kan belum terbukti. Enggak, kalau misalnya gue tahu, gue pas bukannya pukul, gue akan marah banget. Iya pasti. Gue akan marah banget. Tapi kalau gue, urusan rumah tangga gue nggak akan sentuh. Iya, tapi kalau sampai misalnya kan Rafathar kita ngomong, anak lu laki-laki lah ya. Misalnya anak lu laki-laki. Kita ngomong anak lu laki-laki. Dia melakukan itu, misalnya. Terus? Lu mendisiplinkannya gimana? Ya gue tanya dulu sama Rafathar, lu mukul bener nggak? Dia bilang, akhirnya kan sama bapak ya. Oke, apa? Iya pak. Bener dipukul? Nggak sengaja pak. Jadi misalnya waktu itu aku dorong atau gimana, nggak sengaja lah pokoknya. Ya nggak boleh lah. Lu akan bela anak lu nggak? Nggak akan gue bela. Kalau dia salah, nggak mungkin gue bela. Antara berdua ya? Iya. Kalau cuma gue sama dia doang, nggak akan gue bela dia. Kenapa gue bela dia? Di publiknya gimana? Kalau di publiknya segimanapun caranya, gue akan mencari jalan yang paling terbijaksana. Kalau memang dia mukul ya gue, beritanya udah rame ya dia harus minta maaf. Gue harus suruh dia minta maaf. Kalau dia nggak mau? Harus lah. Harus dia minta maaf. Dia nggak mau, dia nggak ngerasa salah. Nggak bisa, nggak ngerasa salah gimana? Orang kamu udah mukul. Nih lu jadi anak gue deh, lu kan kamu udah mukul, kenapa kamu nggak mau minta maaf? Sekarang beritanya udah di mana-mana. Ini masalahnya rame sampai apapun ini. Keluarga kita ini sekarang berita lagi terkena musibah, berita yang kurang baik karena perlakuannya Rafathar tidak menjaga. Sekarang Rafathar harus selesaikan salah satunya nomor satu dulu, minta maaf dulu. Kalau anak lu cewek, dia yang dipukul? Ya beda, kalau yang dipukul ya gue maju dulu. Gue mau tahu jawaban. Gue maju dulu, bro. Gue mau tahu jawaban paling kalau gitu maju dulu, bro. Lu apa, bro? Ya, kita cari jalan-jalan ninja lah, bro. Laki-laki bajingan. Itu ya, kalau kita punya anak cewek, selagi itu beda ya? Beda, bro. Kenapa ya beda? Beda, Pak. Iya, karena iya, kalau iya, jadi gini loh, kalau misalnya nih, gue ini tipe gini, kalau misalnya misalnya lu anak gua cowok, cewek ini punya istri kan, lu mukul istrinya. Iya, gua pukul istri gua. Istrinya nggak salah, gua bisa pukul lu sebagai bapak ya. Karena cowok. Karena lu mukulnya bisa gua gampar. Cowok bisa sama cowok. Bisa sama ini. Tapi kalau misalnya cewek, misalnya anak kita cewek, amal pukul sama suaminya nih, gini nggak salah, ya bisa aja kita jalur ninja, bro. Ya itu kan, Wak, itu biasanya. Iya. Oh berarti dia cukup ini ya, bijak ya sebagai bapak ya. Kita dari tadi ngobrol tentang masalah itu, gue coba untuk ini, gue bisa ngelihat lu bapak yang baik sih. Harus, bro. Kalau itu seenggaknya gini, gue mungkin ya, untuk jadi seorang bapak yang baik sama suami yang baik, gue lebih ke bapak yang baik. Sebagai suami, pasti lebih seenggaknya, ya gue mah jujur aja, bro. Gue jujur aja, tapi kan gini loh, sebagai suami yang baik, Gua mau bahas ke sono ya. Contohnya, misalnya gue tahu sama istri gue, ya istri gue pasti lebih gini loh. Ini suami nih, bapak nih, ada anak, ada istri. Pasti yang lebih sering nangis istri daripada ketimbang anak. Gue mau nanya, si Gigi sering nangis sama lu? Ya enggak, ceritanya kan dari misalnya nangis itu kan bukan nangis air mata, menangisi banyak waktu-waktu yang terbuang. Bener kalau Gigi dulu iya Pak, ada aja. Kalau misalnya gue digosipin sama cewek ini masa dia nggak, ya kan pasti awalnya dia nangis. Sekarang dia udah kuat, bro. Oh sekarang dia dia sekarang udah nggak peduli. Dia nggak peduli. Nggak peduli. Gue selalu bilang sama dia, sayang maaf ya, gini-gini udah. Apapun aku akan selalu
Ya gue udah bilang sama dia, gue nggak akan pernah, gue sama Gigi apapun gue nggak akan pernah tinggalin dia. Katanya lu kepengen punya anak cewek kan? Pengen kan? Cewek atau cowok, bebas gue. Kenapa lu kepengen punya? Apaan lu bebas lu? Gua Enggak, baca di berita sebenarnya katanya anak gini cewek. loh, kenapa gue pengen punya anak cewek? Karena Gigi tuh pengen banget punya anak cewek. Kalau gue mau cewek mau cowok gue oke aja. Nah, Buat gue katanya giginya nggak mau. dia yang mau anak cewek. Dia tuh nggak mau tuh bercanda. Sebenarnya dia pengen banget anak cewek. Gue tuh sebenarnya kalau anak cewek selalu guanya bukan nggak mau tapi takut nggak siap. Kenapa? Ya bukan nggak siap sekarang, nggak siap taruh dia udah gedenya bro. Jadi gue tapi sedikasihnya aja. Jadi kalau kenapa kemarin gue bilang pengen punya, karena Gigi tuh gue cuman pengen apa ya, mengindahkan keinginannya dia aja. Semoga dikasih sama Allah sih. Karena dia tuh selalu bilang aku tuh pengen punya anak cewek karena aku tuh pengen dandanin, aku tuh pengen begini, aku tuh pengen begitu. Oke. Cuman gue mikir, gue tapi udah besarnya gimana? Ya itulah. Kepikiran juga ya? Kepikiran gue. Masa sih? Kepikiran. Takut dia dimainin sama cowok kayak Iya, dimainin doang. Iya, takut Kayak- dia dirusak, bro. dihamilin. Iya, gitu. yang dirusaknya yang gue takut. Dirusaknya apa, Iya, Wak? rusak itu kan banyak. Kalau sama cowok itu gini, cewek itu apalagi di masa-masa dia masih ranum-ranumnya mungkin 17 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Iya kalau dia dapat cowok yang baik bertanggung jawab, misalnya nih dapat pacar ya, tiba-tiba dirusak sama pacarnya bro, ya amit-amit lah. Ntar seks bebas, dihamilin, narkoba, itu kan yang gue takutin. Karena gini, gue selalu, bukannya buat gue, perempuan laki-laki equalnya punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi kan ini Indonesia bro, mau laki-laki mau perempuan itu pasti judgement terberatnya itu nggak tahu kenapa lebih ke perempuan gitu bro. Iya, itu lagi. Itu yang berbahaya. Itu gue nggak setuju. Itu yang memang terjadi di Itu sini. nggak equal. Misalnya gue misalnya digosipin sama cewek banyak. Orang banyak, wih keren lu. Ibaratnya itu kan laki-laki, masih ada gininya. Ya beda. Beda lah Ya. emang. Tapi kalau cewek gitu selalu langsung Kayak murahan. lu. Double standar. Lu perek banget lu. Lu Iya, ini lu. iya. Nah, itu yang stigma itu yang gua selalu takut gitu. Ini juga nih ada stigma. Gue tuh sering banget denger kalau misalnya suaminya selingkuh, ceweknya disalahin. Kalau menurut lo, kalau suami selingkuh, yang salah siapa? Suaminya, bro. Ih, cuy, cakep banget ya. Itu suaminya. Iya. Itu suaminya. Enggak, karena gini buat gua tuh. Suaminya, gue sama. Suaminya. Gua setuju suaminya. Kenapa suaminya? Jadi cewek. Kenapa? Sama lagi nih lah. Ini suami nih. Suami itu kan punya istri, Iya. punya anak. Heeh. Anak lu salah, yang disalahin siapa? Kepala rumah tangga. Kepala kan? rumah tangga. Istri yang salah siapa? Kepala rumah tangga, Kepala bro. rumah tangga. Kenapa sampai begitu? Itu Iya. pasti. Makanya itu gue selalu bilang sama Gigi, itu nggak bisa gitu kalau gue bilang. Iya, ini kan bukan masalah Bukan, personal, masalah kepandangan Betul, umumnya betul. aja. Kenapa ketika ada sebuah perselingkuhan yang jadi salah istrinya, terus ada yang bilang gini, iya kan suaminya tuh kasar, istrinya melayaninya nggak bagus, istrinya melayaninya nggak bagus. Ajarin dong. Iya, ajarin dong. Itu kan cowoknya resiko. ajarin dong. Selingkuh kan bukan sebuah pilihan untuk sebuah kondisi rumah tangga yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang lu inginkan. Betul. Iya. Betul. Jadi kalau gue gitu. Ya, ini ada satu pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kalau kita pisahkan deh urusan lu Raffi Ahmad, dia seorang Gigi dan keluarga lu yang terkenal ya. Kalau Gigi pribadi ya sebenarnya dia kepengen apa sih dari keluarga, punya keluarga emang? Kalau Gigi itu dia cita-cita cuma satu. Dia jadi ibu rumah tangga. Dia nggak punya cita-cita lain. Dia tuh cuma punya kepengen itu sama suami sama anak-anaknya. Udah nggak kemana-mana. Oh, family aja gitu. Family aja. Gigi tuh nggak punya ambisi apa-apa dia. Dia tuh kecemplung aja sama Oh, gua. dia nggak punya ambisi. Makanya sebenarnya Oh, lu yang berambisi, Pak. sebenarnya gini, ambisinya tuh sebenarnya Gigi itu dia orangnya oke. Buat gue tuh dia apa ya? Emang kalau hoki, Gigi tuh bawa hoki Iya, buat bawa gue. hoki. Karena gini, ada aura-auranya. Kalau Gigi di samping gue tuh lebih tenang. Iya. Gue lebih tenang, nggak tahu kenapa. Rem lu lah. Iya, dia rem gue. Gue lebih tenang melakukan apapun. Jadi emang semua visi, semua ide tuh gue tuh kemana-mana tuh. Gue tuh semua Visioner. kemana-mana. Iya. Dia cukup ngerapin aja. Tapi Gigi juga dia nggak pernah melarang gue apapun itu. Tapi kalau ada sesuatu hal yang udah dia nggak srek, nggak apa, dia cuma ngomong sekali, abis gitu, udah, Iya. dia nggak akan mau nyemplung di situ. Iya, tapi ujungnya dia nggak bisa nolak lu kan.
ujung-ujungnya memang dia nggak bisa. Tapi Kemarin gue dengar katanya mau liburan kemana. Terus akhirnya lu tahu nggak nih gue cerita. Manipulasi dia akhirnya lu tahu nggak kembali. Gigi itu kemarin nangis itu cuma mau pengen liburan doang sama gue bro. Iya mau liburan gue dengar tuh. Kemarin itu tahun baru nggak jadi pergi karena gini gue tuh orang ke Jepang kalau nggak salah. Ini sekarang ini mau ke Jepang doang nih bro. Cuma mau ke Jepang doang. Ini harusnya kemarin ke Jepang nggak jadi, dia nangis. Terus udah gue bilang udah deh aku janji deh ini kita ke Singapura aja ya. Ke Singapura juga gue nyusul lagi bro. Nyusul. Udah pas pulang-pulang dia pokoknya ulang tahun itu dia tuh ulang tahun ini gue janjiin dia udah sayang. Tadinya ulang tahun aku mau ke Jepang dia bilang gitu. Februari ya. Ya tanggal 17 nih. Terus gue bilang gini. Ya udahlah sayang, jangan ada ulang tahun kan. Susahnya gini, gue tuh suka susah tuh karena gue kan acara banyak nih bro. Iya. Kalau ulang tahun kan suka acara kan ulang tahun di gua deh. Apalagi sayang kan ulang tahun dulu kita di sini lah. Kan lu yang biarin itu. Iya, memang itu. Udah terlalu lama kayak gitu, udah sayang. Udah gini aja deh ulang tahun kita ntar cari waktu aja berdua aja, nggak usah lama-lama. 2 hari aja. Nanti ke Jepangnya bulan Maret nih. Bener ya dia tak. Terus gue kemarin bercandain, sayang kayaknya bulan Maret nih menuju puasa. Aku ada ini deh, nangis Wak. Ya iyalah. Ya nangis. Gue tuh suka berantemnya gini. Ya elah ke Jepang doang. Gue itu bro. Gue dulu juga berpikirnya gitu. Suka, ya elah ke Jepang doang. Hal sepele lu nangisin. Iya itu paham. Sepele. Elah ke Jepang doang. Nanti kan bisa gue ganti. Iya kemarin kan kita udah liburan. Waktu pas tahun baru. Ya elah kan kemarin kita udah World Cup, nonton World Cup. Iya. Tapi nggak tahu ya. Gue juga sering kayak gitu. Lu ngerasa nggak sih sebenarnya kan yang dibutuhkan bukan liburan kemananya. Iya. Tapi lebih kepada dia lagi kepengen sama pasangannya aja kan. Ya, tapi kan gue juga pergi kan rame-rame. Tapi ternyata loh ya, hal-hal kayak itu gitu. Gue suka nggak sampai sekarang tuh nggak nemu. Iya, tapi ternyata gue nggak peka ya, tapi gue nggak nemu. Gitu. Nggak, ini dari yang gue belajar ya. Ternyata hal-hal kayak gitu ya, memberikan isi untuk hati mereka yang ada kosong. Karena ketika itu tidak diisi, hati yang kosong itu akan menjadi lebih kosong. Dan kemudian waktu-waktu dia tidak akan cerita ke kita juga. Itu cewek banget. Itu gue belajarnya gitu loh. Suatu hari nanti anak-anak lo gede segala macem, ya kan? Ruang kosong itu tetap harus diisi. Nah pertanyaannya adalah ketika bisnis lo sekarang udah jalan semuanya, lo udah mundur ke belakang, siapa yang akan menjadi prioritas lo nomor 1? Untuk lu bahagiakan. Itu pertanyaan waktu lu. Ya. Nah, ini nih. Ya istri sama anak lah, udah siapa lagi. Nomor 1 berarti istri dulu ya? Enggak. Ini kemarin gue ada satu tak lagi berubah nih. Kemarin tak lagi nih, setelah nenek gue nih, Wak. Nenek gue meninggal nih. Oh iya, turut berduka ya? Pas nenek gue meninggal, nenek gue itu udah 6 bulan kan di rumah gue yang Lebak Bulus sama ibu gue. Iya. Jadi ibu gua itu kan tadinya memang di Andara, tapi kan namanya gua ada ibu-ibu, dia pengen ini rumah, akhirnya gua udah mama yang di Lebak Bulus aja. Tadinya dia sendirian di situ, tiba-tiba nenek gua sakit, berduaan lah tuh, ibu sama nenek tuh di situ. Ya, terus nyokap gua ngomong gini, nanti mama kalau meninggal nggak mau kayak mami, katanya gitu. Kan nyokap gua kan ber-7 saudara tuh, udah pada meninggal semua, tinggal 3 atau tinggal 4 lah, 1 di Amerika, tinggal 3 yang di sini. Mama nggak mau sama mami. Kenapa mah? Ya udah nggak ada yang ngerawat, dibilang gitu. Cuman paling anak kan cuman satu terus lama sakit sekarat meninggal, terus dia ngomong gini, mama sampai kapan ya umurnya ya? Terus kalau mama gini anak-anak pada datang nggak ya? Udah ngomong gitu tuh. Itu tak tuh, tuh berubah tuh. Waduh, yang selama ini gue mikir anjir, selama ini kok gue nggak mikir emak gue. Ya tadinya itu tuh. Tadi gue gak mikir emak gue. Ya itu anak. Iya, itu tuh sempet tak juga tuh gue tuh. Aduh, emang kemarin itu gue selalu, pokoknya gue suka lupa. Gue harus perusahaan, gue harus jalan. Istri anak gue sehat, tapi gue lupa yang ngedoain gue tuh ibu gue, Wak. Itu, kemarin gue gue sempet. Jawabannya itu. Gue langsung sempet, waktu itu gue bilang sama mama, makanya langsung, sekarang nih gue kayak bikin restoran, dan gue selipin emak gue gue bikin 1 bro. Ini mau buka di Bintaro nih bro, gue langsung bikin 1. Terus kayak kemarin gue sekarang apa suka telepon di Lebak Bulus, kan nggak pernah tadinya. Terus si mama gini, iya ya udah. Ternyata, dan gue juga sama satu nih,
kemarin itu ada kakak sepupu gue yang dulu seperjuangan sama gue lah. Waktu itu gue nganter dia casing, malah gue yang dapat, namanya Tia tapi cewek. Terus kemarin nyokap gue tuh ulang tahun kan, tanggal 14. Gue tuh setiap kali ulang tahun nyokap gue, "Ma mau apa? Minta aja." Nyokap gue selalu bilang, nggak usah. Nggak, tapi kalau terus kakak gue tuh selalu bilang, yang kakak sepupu gue bilang kemarin, "Kasih lah mama, mau apapun itu kasih. Bukannya kasih, mau harganya 1 juta, mau 10 juta kasih." Itu yang buat gue geter. Akhirnya kemarin gue mikir, oh iya nih ibu gue masih ada nih, harus ini nih. Gitu. Mau kata lu berproses dengan usaha lu sendiri, belum bisa gantikan itu udah pasti. Betul. Dari dia melahirkan kita aja, nyawa taruhannya aja kita nggak tahu, ya kan kayak gimana gitu. Ya, makanya itu jawaban lu bagus banget. Jadi bikin kita tak gitu. Iya. Nah sekarang gue mau ngobrolin tentang seberapa kaya seorang Raffi Ahmad. Enggak bro, nggak kaya kok. Kaya sih, tapi nggak kaya juga. Perusahaan lu kalau divaluasi? Bisnis gua udah, alhamdulillah sih. Kemarin divaluasiin sih 3T aja sih. 3 triliun? Apanya 3 triliun? Ih, valuasi perusahaannya dong. Valuasinya gimana Ya bukan caranya? gue, kan gue udah, ibaratnya Rans itu udah pre-IPO. Lu paham gak sih? Udah nyampe belum sih otaknya sini kalau ngobrol? Ya belum. Oke. Sekarang gimana caranya lu bisa IPO? Gue mau nanya mulai. Nah ini gue mau nanya langsung aja nih ngobrol bisnisnya. IPO gimana caranya? IPO itu jadi gini. Nah lu minum dah tuh, lu mikir kan? Bukan mikir. Jadi kemarin itu udah pre-IPO ibaratnya. Jadi ada beberapa perusahaan besar, kan udah di-announce juga sih. Adalah salah satu anak perusahaannya MTech, IEG atau IEP gue lupa. IEG itu IEP lu, IEG. Masuklah sahamnya ke kita. Jadi gue harus udah mencari strategic partner yang bisa mensupport gue itu larinya yang tadinya cuman gigi 2 jadi gigi 4. Nah masuklah kemarin salah satu anak perusahaannya MTech. Sangat membantu banget kita. Dan juga ada beberapa, Mas Kesang ada di gua. Secara pribadi ada Pak Peter Tanuri dan lain-lain. Jadi udah banyak. Rans itu sekarang banyak banget nih, bukan. Jadi orang itu supaya nanti nggak kenal Rans itu Raffi Ahmad kita Slavina lagi, enggak. Jadi Rans itu berupa korporasi. Nih ya kalau kita ngomongin misalnya gini nih. Walt Disney misalnya nih. Rans itu kan ya namanya Rans. Walt Disney itu Walt Disney. Walt Disney itu misalnya ada Mickey Mouse, ada Goofy, ada Donald Duck dan lain-lain. Nah Rans itu misalnya Mickey Mouse-nya ada satu si Raffi, Goofy-nya itu Nagita, mungkin Minnie Mouse-nya Rafathar. Terus juga nanti ada sepak bolanya, ada ini. Jadi akan menjadi seperti itu. Masing-masing punya saham di dalam gitu. Kalau gue sama Nagita ya pasti, karena kan kita memang. Iya, saham paling gede siapa gitu-gitu. Iya, kita masih majority. Rans sekarang kita masih 80% masih kita. Salah satunya yang lu akuisisi, lu punya sekarang kan kayak klub sepak bola. Rans Nah itu FC. juga gue punya sepak bola, gue punya basket. Nah Itu kan salah satu strategi untuk IPO ini. Nah, jadi itu strateginya. Memang sih kalau orang tuh ngeliat, gila si Raffi banyak banget, nggak fokus orangnya. Cuman emang apa ya, gue merasa gue bisa menghandle semuanya dengan dibantu sama tim gue. Jadi gue itu Rans itu punya apa? Punya sport. Ada bola, basket, tenis. Sekarang atlet tenis nomor 1 Indonesia, yang Rifki yang tadi gue main, udah sama gue juga. Sama lu sebagai apa? Ya udah, sama kayak gue punya bola basket. Jadi dia benar-benar gue support full lah gitu. Kan orang mandang di luar ya paling enggak lu ada background ya. Tiba-tiba lu beli bola, tiba-tiba lu beli basket. Sedangkan backgroundnya kalau menurut pandangan umum ya kan nggak ada, apalagi basket gitu loh. Iya kan? Nah, orang kan jadi berpikirnya jangan-jangan Raffi hanya memanfaatkan situasi aja untuk membangun bisnisnya, tapi sebenarnya dia tidak ada intu atau hatinya dia yang besar emang untuk sesuatu yang dia beli atau dia kembangkan. Enggak. Kalau gue tuh, apa yang gue ambil, apa yang gue akuisisi, pasti itu udah gue pikirkan dengan matang-matang. Apanya yang lu pikirkan? Ya semuanya, kayak contoh gini ya. Misalnya, oke, gue ambil basket. Saat gue ambil basket, gue harus suka dulu. Nah yang namanya bisnis itu kan 2. Rugi sama nggak rugi. Iya benar. Jadi kita tuh kalau ngambil sesuatu yang bisnis, udah tahu dulu nih kalau kita rugi, mau apa. Nah masalahnya kalau bola sama basket, nggak mungkin saat rugi gue kabur. Iya benar. Kan nggak mungkin juga kayak misalnya, oke nih kayak bola nih, amit-amit misalnya nih, rugi, terus gue cabut. Terus kasihan dong 50 kru itu, kalau kita cabut,
Iya Jadi hilang benar, lapangan benar. pekerjaan. Cuma kan kalau udah bicara tentang untung rugi kan beda cerita, Bos. Namanya lu kan pengusaha kan pasti cara mikirnya beda. Iya. Ini gue pernah ya jadi atlet dulu ya. Itu kan problem paling utama nih salah satu nih yang gue kasih tahu ya. Ketika ada pemain yang cedera, kalau bola apalagi itu Tetap gua kasih tahu. digaji ya sama kita. Iya masih digaji nggak? Masih. Terus cederanya gimana? Ya, kita sembuhin. Masih. Misal. Itu kan biayanya kan gede. Betul. Lu bayangkan loh, kalau bola itu ada berapa banyak pemain? Misalnya dalam satu musim dia cedera nih. Iya. Pengeluaran Ada, ya benar. Ada asuransi benar. Kita nih dari klub nih. Kita misalnya lu nih pemain bola gua. Misalnya lu cedera. Kalau gua masih gaji lu, tapi kan ada ini juga. Ada asuransi kesehatan lu juga. Gua daftarin semuanya pemain gua. mana ada asuransi kesehatan untuk sport? Ada dong. Ngaco ada. Nih si Haikal orang yang ngurusin bola. Ada kan, Kal? Ada. Tuh, ada. Emang ada? Untuk sport sendiri? Ada. Dulu gua cedera ACL yang bayarin Erick Thohir, cuy. Iya, itu juga salah satunya. Kayak Pak Erik memang tanggung jawab pasti. Ya sama sebenarnya ada atau nggak nih kalau gue ya ada atau tidak ada asuransi misalnya gue sebagai pemilik klub ya gue pasti cover dong selama dia jadi atlet gue selama kontraknya ada di gue. Pemain lu udah ada yang cedera belum? Ada lah. Ada pemain bola ya waktu itu cedera ya. Banyak cedera, Bro. Oke. Sampai banyak. Berarti kalau misalnya pemain lu cedera, lu keluarin duit. Ya kan gue ada IFG Live. Aman, Bro. Asuransi, Iya. sport, Iya. cover sampai Semua sampai sembuh. Tunggu. Kalau dia bisa cover semua sampai ke rehabilitasinya, terapinya segala macam, itu kan costnya gede ya. Berarti kan secara tidak langsung AFG Live yang tadi lu bilang itu kan berarti bayar preminya, apanya segala macam pasti gede dong. Nah, bayar preminya kita yang bayar juga kan semuanya kan? Semua kita. Iya, tapi gede dong. Enggak. Emang nggak gede? Ada bulanan, ada per tahun. Pokoknya ya kasih kontaknya Dede ya. Yang tadi. Lu insurans juga? Ya, gua mah semua. Ya udah kita asuransi buktikan ada kalau di gitu. gua. Nanti kita tanding, Ini kita tanding aja deh. gue patahin kaki lu. Kan lu insurans. Iya, tapi kan jangan begitu dong. Lah, gue atlet, bro. Iya, kalau dipatahin kaki, gua masukin penjara. Iya, itu beda cerita, itu berantem. Nah, ini kan olahraga ini ya. Pak polisi ini udah sengaja nih. Lihat ini udah ada. Kalau kita main olahraga itu kan ada benturan, bukan tiba-tiba kaki lu gue pukul pakai Tapi kan kayu, ini bukan. udah ada motif. Iya kan Nah, gua ini mau kan tahu lu ngomongin. Dia pas gue cedera, gue langsung playback Pak polisi ini udah ada motif di sini. Tapi sekarang kalau ditanya, kalau di dalam bidang olahraga sendiri, ya kan, gue tuh sampai sekarang ngelihat bahwa apa ya, sorry ya, A, ya, bukan gue ngentengin, bukan. Cuma gue pengen menguji aja seorang AA ini dalam mengembangkan bisnisnya, terutama untuk bidang-bidang yang dia Ya nggak suka. basket aja lah kita gini lah. Enggak gini, A. Gue tuh olahragawan, A. Gue tuh Tahu. suka olahraga. Tahu. Gue ditawarin posisi di olahraga aja, gue mikir banget, A. Karena Tanggung jawabnya besar, A. betul setuju. Tanggung jawabnya besar. Rasa kecintaan kita itu nomor satu, A. Nah, tiba-tiba kucuk-kucuk ada seorang Raffi masuk ke ini karena dia punya uang. Itu buat beberapa orang yang kayak kita tuh jadi kepikiran. Apaan sih lu? Iya, Gitu ini kan? aji Iya, mumpung doang iya. atau gimana gitu. Nah, oke nggak apa-apa. Kita buktiin aja apa yang mau lu butuh bukti itu yang mana. Ayo gue sih orangnya bakalan gue Orang buktiin. suka nantangin Bukan ya? gue nantangin. Ini kan bukan pembuktian tapi bahwa ya yang memang rasa gue mampu dan gue bener. Ya ayo kenapa gue harus takut kan gitu. Kalau gue nantangin lu berani cabang olahraga? Ya sekarang gampang aja. Cepet deh. Sekarang ya, gue siapin cepet. Kalau siapin cepet. Siapin cepet aja gampang. Udah gini aja, pilih dua aja ya. Misalnya lu suka apa, gue suka apa, udah kita tandingin. Iya, kalau sampai lu menang satu, gue menang satu, draw dulu, tinggal gue siapin yang olahraga future. Gampang. Dua olahraga apa satu? Ya dua dong, biar adil gue satu. Oke, satu olahraga cepet. Jadi kalau satu menang dapat cepet, satu lagi menang dapat cepet. Kalau Anjir, 200. 200. Kita salamin nih. Satu olahraga menang cepet. Ya udah gini, satu olahraga menang cepet. Iya. Ya. Misalnya sekarang gue pilih deh. Lu pilih, gue bola. ikutin Ya, mainan gua lu. kiper, Mau nendang. tinju, Gua kiper. mau tenis, Gua kiper. lu atur. Gua kiper. Mau gundu olahraganya, lu atur. Enggak, gue kiper, lu nendang aja gitu aja. Dari 10 tendangan. Dari 10 tendangan aja Nanti itu bisa diatur. Pokoknya lu tentuin olahraganya. ya. Ya udah bola apa. basket aja dulu. Lu atur. Satu game menang cepet. Oke, bola basket aja gampang. Oke.
Gua Gini. ada rumah ibadah nih mau gue donasiin soalnya. Ya udah gini, bola basket. Lu atur. Ya dengerin dulu kan, bola basket ya. Kalau misalnya kita satu sama, berarti gua akan siapin tenis. Basket lu udah pasti kalah, Ya nggak apa-apa, belum tentu juga bro. Belum tentu juga, namanya bola itu setiap Kal, game yang namanya lu atur bola ya? itu. Bola itu kan bundar. Tenis aja semua bisa aja kita. Bola, tenis, bola sepak, bola basket, bola itu bundar bro. Semua itu bisa. Gue olahragawan cuy. Biar kata olahraga yang belum pernah gue gelutin, maupun lu udah lakuin duluan, kemungkinan besar menang gue tuh gede cuy. Iya kan baru kemungkinan coy. Wah kan baru kemungkinan Wak. Ya udahlah. Ya udah siap. Kita sikat-sikatan aja Sekarang kalau aja gitu. dulu. Cari lapangan dong. Ayo. Cari. Ayo. Oke. Jadi, buar aja. Ayo. Ini nggak usah Ini orang nantangin ya. Nggak usah pakai begini-beginian lah. Tinju sekalian ya. Ya, tinju gua harus siapin dulu dong. Gua kan otot-ototnya. Ya lemah banget orang maksudnya bocah. siapin.